Saya dulu punya pengalaman ketika saya menyampaikan bahwa para pujangga ini kalah oleh Al-Quran. Di antara teman liberal saya mengatakan, wah nggak mungkin, mereka tidak bisa membuat tandingan yang bagus, itu nggak mungkin. Mereka itu hebat sekali, karena memang kalau kita lihat syair-syair Arab pra-Islam itu memang canggih-canggih juga. Tetapi ketika mereka menghadapi surat-surat yang berkaitan dengan akhirat, mereka KO di situ. Karena mereka tidak punya paradigma tentang yang gaib. Mereka tidak punya paradigma tentang akhirat, surga, neraka. Itu gampangnya gini. Kalau ada orang canggih dia berbicara tentang ekonomi misalnya, ngomongnya nggak pakai tapi ketika dia diminta untuk berbicara tentang konstruksi bangunan, pasti dia bingung. Nah, demikian juga para pujangga itu, karena yang biasanya mereka jadikan sebagai bahan pembicaraan berretorika itu adalah cinta, dunia, kemewahan. Tapi ketika bicara tentang akhirat, mereka nggak paham. Maka mereka kemudian mengalami kesulitan untuk membuat untaian kata yang isinya, yang substansi pesannya adalah kehidupan akhirat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini adalah dua rumpun ayat yang menjelaskan tentang tantangan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang meragukan bahwa Al-Qur'an ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sering kali menuduh Nabi Muhammad itu bukan nabi. Kemampuan Nabi Muhammad mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, misalnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, sastranya tinggi ya kan. Kemudian wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini membacanya harus tepat. Ya, dibaca wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr juga sudah benar. Tetapi yang paling tepat adalah wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lagi alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu L semua. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Misalnya surat Toha itu adalah potongan ayat, kumpulan ayat yang membuat Umar bin Khattab sampai masuk Islam. Ini karena dia merasa bahwa ini tidak mungkin perkataan manusia, tetapi ini pasti firman dari yang serba maha. Maka kemudian dia bersyahadat, yang tadinya memusuhi Islam ini. Tetapi tetap saja ada orang yang meragukan bahwa Al-Quran ini berasal dari Allah dan hanya mengatakan bahwa Al-Quran ini yang dibaca Muhammad ini berasal dari jin ya. Nabi Muhammad itu dianggap sebagai orang yang berlevel sekedar pujangga. Pujangga itu dalam konsepsi masyarakat Arab pra-Islam adalah orang yang memiliki jin. Orang yang kerasukan jin itu disebut dengan majnun. Jadi ada arti lain, majnun itu artinya tidak hanya gila, tetapi awalnya justru majnun itu berasal dari kata janna, jin itu artinya adalah majnun. Majnun itu artinya adalah orang yang kerasukan jin. Nah, kemudian ketika orang-orang Arab pra-Islam tadi itu punya konsepsi seperti itu kan, kemudian dibawa terus ketika Nabi Muhammad kemudian membawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran yang kalimatnya indah,
Mereka punya kesempatan untuk mendelegitimasi Nabi Muhammad. Padahal sesungguhnya ini justru adalah mukjizat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad berhadapan dengan para pujangga hebat-hebat, maka yang dijadikan mukjizat bagi Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran yang bahasanya sangat indah, melampaui karya sastra para pujangga pada saat itu. Ya, kalau saya bikin analog, ini sering saya bikin analog begini ini, Nabi Musa itu karena berhadapan dengan para tukang sihir, maka diberikan tongkat ajaib, bisa mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun. Nah, misalnya The Master kalau di Indonesia itu. Nah, kemudian kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, sekali bisa menyembuhkan orang mati ya, disebutkan di dalam Al-Quran, itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat yang menunjukkan bahwa Nabi Isa ini benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Muhammad juga begitu, karena berhadapan dengan orang-orang yang gila sastra, berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan sastra yang tinggi, maka Nabi Muhammad diberi mukjizat berupa Al-Quran. Bacaannya itu indah sekali, yang kalau dibaca dengan benar sesuai dengan tajwid, kita akan merasa memang intonasinya ya, tidak hanya itu ya, rimanya, apalagi nanti kalau rasa bahasanya itu luar biasa. Kalau kita resapi itu luar biasa. Tetapi mereka kemudian melakukan upaya delegitimasi. Muhammad itu bukan nabi. Kalau nabi itu berarti informasi atau yang disampaikan itu berasal dari Allah. Tapi mereka mengatakan dia majnun. Maksudnya adalah orang yang levelnya itu hanya pujangga, informasinya itu berasal dari jin. Nah, di Arab itu ada lembah Abqar namanya. Di situ ada jin-jin yang dikenal menjadi khodamnya para penyair. Misalnya Imrul Qais itu punya jin namanya Lafith bin Lahith. Nah, silahkan dicek itu, banyak itu diceritakan di situ. Nah, lembah Abqar itu berisi jin-jin yang canggih-canggih. Nah, para pujangga itu kalau mau mendapatkan inspirasi yang canggih, nah, pergi ke lembah Abqar itu. Nah, karena itu mereka kemudian punya paradigma tadi, kalau ada orang mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, maka orang itu disebut sebagai majnun. Nabi Muhammad ketika mengeluarkan kalimat yang indah, mendakwahkan kalimat-kalimat yang indah itu kepada para pembesar Quraisy, orang-orang di Makkah pada saat itu, maka kemudian dia disebut sebagai orang yang majnun. Jangan percaya pada Muhammad. Muhammad itu majnun. Majnun itu ya penyair aja levelnya, bukan nabi. Jadi itulah yang saya sebut dengan delegitimasi. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menantang mereka. Ini buktinya bahwa majnun itu artinya adalah kerasukan jin. Di dalam surat Al-Isra itu misalnya, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ayat itu terkenal kan? Qul, katakan Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jinnu, seandainya ijtama'at itu artinya adalah berkumpul. Kalau saya mengartikan bersetubuh seperti jima itu. Ijtama'at berkumpul menjadi satu tubuh. Siapa yang berkumpul? Al-insu, manusia, wal jinnu, dan jin. Jadi berkumpulnya itu merasuk tadi, kemudian menyatu, ala ayyatu, untuk mendatangkan sapa mereka al-ins wal jin bimithli hadzal Qur'an, dengan yang semisal Al-Qur'an, dengan yang seperti Al-Qur'an ini. Jawab in, la ya'tuna bimithli, la ya'tuna, maka tidak akan mampu sapa mereka bimithlihi, untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Walaupun ada, siapa yang ada, ba'duhum, sebagian mereka al-ins wal jin, li ba'din, kepada sebagian yang lain, ada iku dhahiron, menjadi penolong, menjadi pembantu, saling bantu mereka untuk mendatangkan yang seperti Al-Qur'an. Enggak bisa. Ini tantangan pertama, untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran tidak bisa. Kemudian turun tantangan yang berikutnya yang ada di surat, kira-kira kalau saya urutkan begitu ya, surat Hud juz 12 itu bisa dicek itu, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftarayat. Kalau nggak bisa, datangkan yang 10 surat aja. Qul,
Ini kan ujungnya awalnya am yaquluna iftara. Am yaquluna, bahkan mereka mengatakan iftara, mengada-adakan sapa Muhammad hu ing Al-Qur'an. Kemudian ditantang lagi, kul, katakanlah Muhammad, fa'tu bi asri suwarin. Maka kalian datanglah bi asri suwarin dengan 10 surat saja, mislihi yang seperti Al-Qur'an, muftaroyatin yang diada-adakan. Wad'u man istata'tum, wad'u, dan memanggillah sapa kalian, memanggil ing man, orang yang istata'tum, mampu sapa kalian, min dunillahi, dari selain Allah, in kuntum, jika ada sapa kalian, jika ada iku shodiqina, orang-orang yang benar, tapi mereka tidak mampu. Ditantang untuk mendatangkan yang seperti Al-Qur'an secara total. Ya, pada saat itu tentu saja belum total, tapi kan sudah lumayan banyak. Ternyata nggak bisa. Kemudian turun, ditantang untuk mendatangkan, untuk menghadirkan 10 surat saja, nggak mampu juga. Nah, maka kemudian turun ini tantangannya. Ini ada juga di surat Yunus yang seperti ini. Satu surat aja, fa'tu bi suratin mithlih kalau di dalam surat Yunus. Kalau ini wa in kuntum, dan jika ada sapa kalian, ada iku fi raibin, di dalam keraguan-raguan, ai fi syakkin, di dalam keraguan-raguan, mimma, dari sesuatu yang, tentang sesuatu yang boleh, nazzalna, telah menurunkan sapa kami, sapa aku Allah, ala abdina, atas hamba kami, Muhammadin, Muhammad, minal Qur'ani, maksudnya itu berupa Al-Qur'an, meragukan, ya, berupa apa keraguannya itu? Annahu min indillahi, annahu, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an iku min indillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian meragukan bahwa yang kami turunkan pada hamba kami ini adalah benar-benar dari kami, ya, meragukan bahwa Al-Qur'an itu betul-betul dari kami, faktu, maka jawab in, faktu, maka datanglah sapa kalian bisuratin, dengan 1 surat saja. Sekali lagi nih, faktu, maka datanglah sapa kalian bisuratin, dengan membawa, berarti mendatangkan, berarti faktu, maka datanglah sapa kalian bisuratin, dengan membawa 1 surat saja, mim mithlihi, dari yang seperti Al-Qur'an, al-munazzali, yang telah diturunkan, wa min utawi min iku lil bayani, untuk menjelaskan bayan, ya, untuk bayan, ini faedahnya bayaniyah. Faktu bisuratim mislihi, mim mislihi, faktu bisuratim mim mislihi. Jadi datangkanlah surat yang semisal Al-Qur'an, gitulah kira-kira. Aihiya utawi, ya, bisuratim mislihi, faktu bisuratin, faktu, maka datanglah sapa kalian bisuratin, dengan 1 surat, mislihi, seperti Al-Qur'an, begitu. Hiya, ai hiya utawi surah iku misluhu, semisal Al-Qur'an, begitu. Ya, suratnya itu seperti Al-Qur'an. Di dalam hal apa? Fil balaghati, di dalam hal balaghah. Jadi kalimatnya itu memiliki keindahan yang tinggi, bisa dipahami dengan sangat enak, ya, sangat jelas. Itu fil balaghah. Wa husnin nazmi, dan bagus untayannya. Nazam itu untayan, ya. Wa husnin nazmi, dan bagus nazamnya bagus. Wal ikhbari, dan pengabaran, pemberian informasi. Kabar itu berasal dari bahasa Arab, ikhbar. Akhbara yukhbiru ikhbar, af'ala yuf'ilu if'al, akhbara yukhbiru ikhbar. Wal ikhbari, dan pengabaran, anil ghaibi, tentang yang ghaib. Datangkan yang 1 surat saja yang seperti Al-Qur'an. Di dalam hal balaghahnya, uraiannya, untayan katanya itu bagus, untayan kalimatnya bagus, pengabaran tentang al-ghaib juga akurat. Nah, ini yang mereka kalah. Kenapa? Karena mereka tidak percaya pada yang ghaib. Nah, sementara Al-Qur'an ini berbicara tentang yang ghaib. Saya dulu punya pengalaman ketika saya menyampaikan bahwa para pujangga ini kalah oleh Al-Qur'an. Di antara teman liberal saya mengatakan, wah, nggak mungkin, mereka tidak bisa membuat tandingan yang bagus, itu nggak mungkin.
Mereka itu hebat sekali, karena memang kalau kita lihat syair-syair Arab pra-Islam itu memang canggih-canggih juga. Tetapi ketika mereka menghadapi surat-surat yang berkaitan dengan akhirat, mereka KO di situ. Karena mereka tidak punya paradigma tentang yang gaib. Mereka tidak punya paradigma tentang akhirat, surga, neraka. Itu gampangnya gini. Kalau ada orang canggih dia berbicara tentang ekonomi misalnya, ngomongnya nggak pakai tapi ketika dia diminta untuk berbicara tentang bangunan, tentang konstruksi bangunan, pasti dia bingung. Nah, demikian juga para pujangga itu, karena yang biasanya mereka jadikan sebagai bahan pembicaraan berretorika itu adalah cinta, dunia, kemewahan. Tapi ketika bicara tentang akhirat, mereka nggak paham, maka mereka kemudian mengalami kesulitan untuk membuat untaian kata yang isinya, yang substansi pesannya adalah kehidupan akhirat. Jadi mudah akhirnya menjelaskan. Mereka tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian Syekh Jalaluddin menjelaskan wasuratu qit'atun. Yang disebut dengan surat itu apa? Surat itu pernah saya jelaskan. Surat itu berasal dari kata su'ratun, artinya pagar. Jadi surat itu adalah rumpun ayat yang dibatasi. Maka kemudian kalau kita sekarang ini baca bismillah di awal, ya, kemudian selesai, kemudian mau baca lagi surat berikutnya pakai bismillah lagi, kecuali surat At-Taubah. Jadi dipagari. Surah itu artinya pagar. Jadi surat itu adalah rumpun ayat yang diberi pagar, dibatasi maksudnya. Nah, kalau di sini dijelaskan wasuratu utawi surat, yang disebut surat itu apa? Itu qit'atun. Qit'atun itu artinya potongan. Potongan-potongan ya. Potongan. Potongan yang bagaimana? Laha awalun wa akhirun. Laha iku baginya suratun. Baginya apa ini? Ya, qit'atun bolehlah. Laha iku baginya qit'atun awalun utawi awal wa akhirun dan akhir. Awal dan akhirnya itu ada. Ya, aqalluha utawi paling sedikitnya qit'atun atau suratun langsung juga bisa, iku salasu ayatin. Yang paling sedikitnya potongan itu berapa bisa disebut dengan surat itu? Aqalluha utawi paling sedikitnya qit'atun iku salasu ayatin, 3 ayat. 3 ayat-ayat arti aslinya begitu, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu 3 ayat. Nah, ini diminta untuk mendatangkan surat yang semisal Al-Qur'an. Fa'tu bisuratin mim mithli. Enggak hanya itu, wad'u syuhada'akum, seperti tadi itu di surat Hud tadi kan juga begitu. Di halaman kedua juz 12 itu ayat 13 ya, surat Hud ayat 13. Itu juga wad'u manistata'tum. Nah, ini wad'u syuhada'akum. Wad'u dan menyerulah sapa kalian, memanggillah sapa kalian syuhada'akum ing saksi-saksi kalian. Saksi-saksi itu maksudnya apa ini? Ya, syuhada itu ya yang dianggap Tuhan kalau dalam konteks ini. Syuhada'akum, saksi-saksi kalian. Ai alihatakum. Alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Allati yang, maksudnya Tuhan-Tuhan palsu ini. Allati yang ta'buduna menyembah sapa kalian ha ing alihatakum syuhada'akum min dunillahi, dari selain Allah. Ai ghairihi, selainnya. Memanggil untuk apa? Litu'ina. Ya, aana yu'inu, ana ya'unu, aana yu'inu. Begitu cara membacanya. Litu'ina, agar membantu sapa mereka alihatakum. Litu'ina, karena ada li maka harus dibaca na. Litu'ina, enggak boleh dibaca litu'inu. Litu'ina, agar supaya membantu sopo alihatakum kum ing kalian, membantu membuat seperti Al-Qur'an itu. In kuntum, jika ada sopo kalian, ada iku shodiqina, orang-orang yang benar. Benar dalam konteks apa ini? Fi anna Muhammadan, di dalam konteks bahwa Muhammad iku qala, mengatakan sopo Muhammad hu ing Al-Qur'an min indi nafsihi, dari sisi dirinya sendiri, dari dirinya sendiri.
Nah, kalau itu benar, faf'alu, maka mengerjakanlah sapa kalian, maka melakukanlah sapa kalian. Fa'ala uf'ula uf'ulu faf'ulu, maka melakukanlah sapa kalian, melakukanlah ing dzalika itu apa? Yaitu fa'tu bi suratin mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, ya. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian iku arabiyuna, orang-orang Arab, fusoha'u, yang fasih-fasih. Fusoha itu dari kata fasihun, alimun ulama'u, fasihun fusoha'u. Jadi bacanya begitu, alimun ulama'u, fasihun fusoha'u, karimun kuroma'u. Fusoha'u, fa innakum arabiyyun fusoha'u, ya, faf'alu dzalika fa innakum arabiyyuna fusoha'u misluhu, seperti dia, seperti Muhammad, begitu. Muhammad lidahnya fasih, kalian juga fasih, mestinya bisa kalau itu berasal dari dirinya sendiri. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa, begitu. Walamma ajazu, tetapi ketika tidak mampu, ajazu itu artinya lemah. Walamma ajazu, maka ketika tidak mampu sapa mereka, lemah sapa mereka, anzalika, dari itu mana? Faf'alu dzalika, melakukan itu tadi. Jawab lamma qala, maka berkata sapa Allah taala, hale maha luhur sapa Allah, maha tinggi sapa Allah, mengatakan ing fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, maka jika tidak melakukan sapa kalian, tidak melakukan ingma, sesuatu yang zukira telah disebutkan apa mali ajzikum, karena kelemahan kalian, walan taf'alu, dan tidak akan pernah mampu melakukan sapa kalian, dzalika ing itu apa? Yaitu membuat Al-Qur'an, ya, faf'alu dzalika ing tadi itu fa'tu bi suratim mim mithlih tadi itu, abadan selamanya, liduhuri i'jazihi, karena unggulnya kemukjizatan Al-Qur'an itu. Kalian tidak akan mampu untuk melakukannya tadi itu selamanya karena kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, kemudian ini dijelaskan walan taf'alu. Kenapa kok ada walan taf'alu ini? Ini i'tiradun, jumlah muqtaridah. Jadi kalau dibuang itu juga enggak apa-apa. Fa illam taf'alu, maka jika tidak melakukan sapa kalian. Nah, jawab in fattaku gitu. Jadi enggak perlu ada walan taf'alu itu, ya mestinya sudah bisa dipahami. Maka ini disebut sebagai jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah itu adalah jumlah yang menghalang-halangi dari satu rangkaian kata ke rangkaian kata berikutnya yang ada hubungannya. Ini kan jika kalian tidak mampu, maka mestinya kan begitu. Tapi ada walan taf'alu, dan tidak akan mampu sapa kalian. Nah, itu namanya jumlah muqtaridah, kalimat yang menghalang-halangi satu rangkaian kalimat dengan rangkaian kata, ya, rangkaian kata yang lain yang berhubungan secara langsung. Fa illam taf'alu, maka jika tidak mampu sapa kalian, mestinya begitu ya. Fattaku, maka takutlah sapa kalian. Takut ya, fattaku, maka takutlah sapa kalian, bil imani, dengan cara beriman dengan benar, billahi, kepada Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya Al-Qur'an iku laisa, tidak ada opo dia Al-Qur'an, tidak ada iku min kalamil basyari, dari perkataan manusia. Kalian takutlah annaro, ing neraka yang bagaimana? Allati, yang waquduha, utawi bahan bakarnya annar, bahan bakarnya allati annar, itu cara mengartikan secara detail ya. Waquduha, utawi bahan bakarnya allati annar iku annasu, manusia. Kalian takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. Manusia itu siapa? Al-kuffaru,
ya, yaitu al-kufaru orang-orang kafir, wal hijaratu dan batu, ka'asnamihim seperti berhala-berhala mereka. Berhala-berhala mereka itu yang bagaimana tuh? Minha dari al-hijarah, ka'asnamihim minha, yakni maksudnya, yakni itu maksudnya, maknanya annaha sesungguhnya allati annar iku mufritatul hararati. Mufritah dari kata faroto, itu artinya sangat, ya bisa juga melampaui batas, berarti melampaui batas panas, jadi sangat panas maksudnya. Kenapa kok begitu? Tuttakodu dinyalakan opo allati annar, tuttakodu ya, ittakoda yattaqidu, tattaqidu, karena ini majhul maka tuttakodu jadinya begitu ya. Tuttakodu dari tattaqidu jadi tuttakodu dinyalakan opo allati annar bima dengan sesuatu yang dzukira telah disebut opo ma la kanarid dunya. Tadi apa? Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya itu manusia dan batu, maka panasnya jadi luar biasa. La kanarid dunya, tidak seperti api dunia, tidak seperti api dunia. Kenapa? Tuttaqadu yang dinyalakan opo narid dunya bil hatabi dengan kayu bakar, wa nahwihi dan semacamnya dan sejenisnya. Al-hatab, nahwu itu artinya sejenisnya ya, nahwihi wa nahwihi dan sejenisnya al-hatab. Uiddat disediakan, dipersiapkan, uiddat disediakan atau dipersiapkan, ay huyiat dipersiapkan, opo anar, opo allati anar, uiddat disediakan atau dipersiapkan, opo allati anar, ay huyiat dipersiapkan atau disediakan, opo allati anar, disediakan lil kafirina bagi orang-orang kafir. Yu'adzabuna, adzaba yu'adzibu. Kalau adzaba yu'adzibu artinya menyiksa, kalau yu'adzabu disiksa. Berarti ini yu'adzabuna disiksa sapa mereka biha dengannya, nyaba allati annar. Nah, ini uiddat lil kafirin itu dijelaskan di sini jumlatun musta'nifatun, jumlah musta'nifah. Itu istiqnaf namanya. Ini kalimat sendiri, uiddat lil kafirin au halun lazimatun, atau disebut dengan keadaan yang lazim. Halun, hal, ya mungkin jadinya ini hal disediakan. Keadaannya itu begitu. Uiddat hal disediakan, ay huyiat lil kafirina bagi orang-orang kafir. Itu disebut dengan halun lazimatun. Nah, ini adalah ayat, dua ayat menjadi satu rumpun yang menjelaskan tentang bahwa Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari jin, bukan karena kemampuan mandiri manusia, karena orang-orang Arab pada saat itu ya kemampuan bersyairnya luar biasa, banyak yang bisa. Mungkin kalau di Indonesia ini milieu yang seperti Arab pra-Islam, ya mungkin sampai sekarang juga milieunya masih ada karena bahasanya begitu ya. Itu adalah Sumatera Barat. Kalau kita rasakan itu ya bahasa Al-Qur'an itu kan kalau un semua, in semua, aa semua. Nah, itu yang membuat Al-Qur'an ini menggunakan bahasa Arab. Jadi pilihannya itu adalah pilihan bahasa yang memang sudah didesain sedemikian rupa, memungkinkan untuk menjadi kalimat-kalimat yang indah. Nah, Al-Qur'an ini menjadi kalimat-kalimat yang lebih indah lagi, dan tidak hanya keindahan dari rimanya, tapi juga pesannya itu menyentuh hati. Tidak hanya berbicara tentang dunia, tetapi juga tentang akhirat. Tidak hanya bicara tentang kehidupan di masa lalu, tidak hanya berbicara tentang kehidupan di masa kini, tetapi juga berbicara tentang kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian Al-Quran ini memberikan informasi kepada manusia, perintah kepada manusia agar mempersiapkan diri, mau belajar
atas kejadian-kejadian di masa lalu untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan, kemudian juga mempersiapkan diri agar nanti mendapatkan balasan yang terbaik agar bisa hidup dengan baik, mendapatkan kemuliaan di akhirat, nanti bisa hidup kekal di dalam surga.